Rumah sakit itu bernama Harapan Jaya, sebuah nama yang kini terasa seperti ejekan keji. Bangunannya berdiri kokoh namun usang, peninggalan era kolonial yang megah namun terkikis oleh waktu, lumut, dan bisikan cerita-cerita kelam yang tak terucap. Jendela-jendela tinggi dengan kusen kayu berkarat, dinding-dindingnya menguning dan berlumut di beberapa bagian, dan bau disinfektan yang basi bercampur aroma apak khas bangunan tua yang terhimpit napas pengap, selalu menyambut setiap orang yang melangkahkan kaki ke dalamnya. Aku, Aris, seorang dokter muda yang idealis, baru saja dipindah tugaskan dari hiruk-pikuk kota, merasakan ada yang tidak beres sejak menginjakkan kaki di lobi yang dingin itu. Sebuah ketegangan aneh menggantung di udara, bisikan-bisikan senyap dari perawat senior yang selalu melirik ke arah tertentu dengan ngeri, dan lorong-lorong panjang yang terasa terlalu sunyi, seolah menelan setiap suara, bahkan napas yang berat. Bangsal paling ujung di lantai 2 adalah bangsal nomor 7. Sebuah bangsal yang bukan hanya misterius, melainkan terkutuk. Selalu kosong, pintunya terkunci rapat dengan gembok tua yang berkarat parah, dan debu tebal melapisi ambang jendelanya yang tak pernah dibuka, menutupi kaca yang kusam, mengaburkan dunia luar. Perawat-perawat senior akan selalu memutar jalan, mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu, hanya untuk menghindari bangsal itu. Mereka melakukannya dengan tatapan ketakutan yang mendalam, langkah tergesa, dan doa yang terucap di bibir. "Jangan pernah mendekat, dokter," bisik perawat Siti, seorang wanita parubaya dengan mata lelah dan lingkaran hitam permanen di bawahnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Terutama saat tengah malam, atau saat bulan purnama memancarkan cahayanya. Ada yang tak pernah pergi dari sana. Mereka masih menunggu. Dan mereka tidak sendirian. Aku hanya mengangguk sopan, namun rasa penasaran, sebuah dosa rasa ingin tahu, mulai menggerogoti sanubariku. Aku adalah seorang ilmuwan, seorang rasionalis yang percaya pada logika. Aku tidak percaya pada hantu. Malam-malam awal di rumah sakit Harapan Jaya terasa sangat panjang, membelitku dalam kesepian yang tak masuk akal. Rutinitasku diselingi oleh suara mesin monitor jantung yang monoton, detak yang seolah menghitung mundur setiap detik kematian yang mendekat, langkah kaki perawat yang berdesir di lantai marmer yang dingin, dan sesekali rintihan pasien yang kesakitan. Ini semua menjadi latar belakang yang familiar, irama kehidupan dan kematian. Namun, saat shift malam tiba, ketika sebagian besar lampu dipadamkan dan rumah sakit diselimuti kegelapan yang pekat, kegelapan yang terasa hidup dan bernapas, aku mulai mendengarnya. Suara tangisan. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Seperti isakan yang ditahan di balik kain basah. Itu bukan tangisan pasien di bangsal lain. Ini lebih halus, lebih dingin, dan sepertinya datang dari arah bangsal nomor 7. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya imajinasiku yang lelah, hasil dari jam kerja yang tak manusiawi yang menggerus batasan realitas. Tapi, tangisan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, menusuk hingga ke tulang, menembus setiap lapis pertahanan akal sehatku. Terkadang diselingi oleh bisikan-bisikan samar, seperti seseorang sedang berbicara dalam tidurnya, namun dengan bahasa yang tidak kukenali, bahasa yang asing, kuno, dan mematikan, yang seolah merayap di kulitku. Lalu, sesekali, aku mendengar suara batuk yang lemah, parau, disertai suara tersedak, seolah seseorang sedang berjuang untuk bernapas. Setiap tarikannya adalah perjuangan berat melawan sesuatu yang tak terlihat, melawan kematian itu sendiri. Selalu datang dari bangsal nomor 7.
Aku sering mengintip melalui celah pintu yang sedikit terbuka di lorong, hanya untuk memastikan, dan setiap kali, bangsal itu tetap gelap dan sunyi di mata. Tapi telingaku mendengar. Dan sesuatu yang lebih dari telinga, sesuatu di jiwaku, merasakan kehadiran itu, merasakan penderitaan mereka. Aku mulai gelisah, tubuhku menegang setiap kali suara itu muncul. Tidurku terganggu total, pikiranku dipenuhi oleh suara-suara itu dan bayangan-bayangan yang menari di sudut pandangku. Ilusi pendengaran menjadi semakin nyata, merenggut kewarasanku. Aku mencoba mencari tahu sejarah bangsal itu, tetapi setiap perawat atau dokter senior yang kutanya hanya akan mengubah topik atau memberikan jawaban singkat yang mengambang, dengan sorot mata yang penuh kengerian yang tak bisa mereka sembunyikan. Bangsal itu sudah lama tidak dipakai, dokter, jawab mereka singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut, seolah kata-kata itu sendiri adalah racun yang tak boleh disentuh. Suatu malam, badai hebat melanda seluruh kota, menerjang dengan amarah purba. Hujan lebat menghantam jendela dengan ganasnya, menciptakan tirai air yang menghalangi pandangan. Angin bergemuruh seperti raungan binatang buas yang terluka, meraung di setiap celah. Dan kemudian, dengan hentakan keras yang membuat seluruh bangunan bergetar, listrik padam total. Rumah sakit tenggelam dalam kegelapan pekat yang menelan segalanya. Hanya diterangi senterku dan lampu darurat yang remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari di dinding, bergerak sendiri, seolah hidup. Di tengah kekacauan dan ketakutan itu, suara dari bangsal nomor 7 terdengar lebih jelas, lebih mendesak, lebih hidup, seolah memanfaatkan kegelapan untuk memanifestasikan diri sepenuhnya. Tangisan itu kini berubah menjadi ratapan pilu yang menyayat hati, menggema di seluruh lantai 2, seolah tak terhitung jumlah suara yang bergabung. Diiringi rintihan panjang yang terdengar seperti seseorang sekarat dalam kesakitan yang tak tertahankan, menjerit tanpa suara. Dan kemudian, kudengar suara ranjang besi yang berderit dengan irama lambat, krek-krek, seolah ada yang sedang bergerak di atasnya, menyeret tubuhnya dengan susah payah, mengikis baja dan penderitaan yang abadi. Dokter, dokter, tolong, aku dingin sendiri, tolong aku, bawa aku pergi sekarang. Suara itu, kali ini, memanggil namaku dengan jelas, seolah tepat di samping telingaku. Sangat lemah, serak, namun jelas, seolah seseorang yang sangat putus asa sedang memohon pertolongan, memohon kebebasan, namun ada nada membelit, sebuah jebakan yang manis. Rasa takut yang mencekik dan dorongan profesionalisme sebagai dokter bercampur aduk dalam diriku, menciptakan badai emosi yang membuatku nyaris gila. Aku harus memeriksanya. Mungkin ada pasien yang entah bagaimana terjebak di dalam sana, atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membutuhkan bantuanku, atau menginginkan jiwaku, menarikku ke dalam jurang mereka. Dengan senter di tangan yang gemetar, dan kunci cadangan yang kucuri dari meja kepala perawat beberapa hari sebelumnya, kunci yang kini terasa dingin dan berat di telapak tanganku, seperti sepotong es, aku melangkah menuju bangsal nomor 7. Setiap langkah terasa seperti mendorong melalui lumpur yang kental, kaki-kakiku berat, seolah tertahan. Lorong menuju bangsal itu terasa lebih panjang, lebih dingin, dan lebih gelap dari biasanya, seolah dinding-dindingnya memanjang tanpa batas, menjebakku. Setiap langkah kakiku bergema, diperparah oleh kegelapan yang pekat, menciptakan ilusi langkah kaki lain di belakangku, mengikuti setiap jejakku. Aku berdiri di depan pintu kayu tua, mengarahkan senterku. Debu tebal menyelimuti permukaannya, dan ada goresan-goresan panjang yang aneh,
seperti bekas tarikan kuku yang putus asa, atau bekas goresan benda tajam, yang tampak begitu lama, begitu mati, begitu banyak. Kuraih kunci, memutar gagangnya yang berkarat. Suara, klik, terdengar nyaring di tengah kesunyian yang mencekam, seolah memecah selubung waktu, menarikku ke dimensi lain, ke tempat yang tak seharusnya ku masuki. Aku mendorong pintu perlahan. Derit engsel yang memekakan telinga mengiringi terbukanya bangsal nomor 7, menguak kegelapan yang lebih pekat di baliknya, sebuah jurang yang tak bersuara namun penuh kengerian yang tak bisa diukur. Cahaya senterku menyapu ruangan yang gelap dan berdebu. Udara di dalamnya dingin menusuk, jauh lebih dingin dari luar, seolah aku baru saja melangkah masuk ke dalam lemari es raksasa yang berisi mayat. Beberapa ranjang besi berkarat masih berjejer di sana, selimut-selimut usang yang berlubang tergeletak tak beraturan, dan bau kematian yang manis bercampur amis darah yang kering menusuk hidungku, membuatku mual, hingga rasanya isi perutku ingin tumpah di lantai yang kotor. Tidak ada siapa-siapa. Bangsal itu benar-benar kosong, hanya ada puing-puing, debu yang bertebaran, dan bayangan-bayangan yang menari. Namun, dari ranjang paling ujung, ranjang yang paling dekat dengan jendela berkarat yang pecah, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk, terdengar suara napas yang berat dan terputus-putus. Aku mengarahkan senterku ke sana. Di atas ranjang, selimutnya teronggok membentuk gundukan yang mencurigakan, seolah ada seseorang yang terbaring di bawahnya, menutupi sesuatu yang tak seharusnya ada, sesuatu yang menjijikkan. Perlahan, sangat perlahan, gundukan itu bergerak, bergeser. Sebuah tangan kurus, pucat pasi, dan dingin mencuat dari bawah selimut. Jemarinya panjang, dengan kuku yang menghitam dan membusuk, seolah sudah lama mati, namun masih memiliki kekuatan, masih bisa bergerak, masih bisa meraih. Tangan itu meraih-raih ke udara, seolah mencari pegangan, mencari pertolongan, atau mungkin mencari korban. Dokter, tolong, sakit, sangat sakit, aku ingin pergi. Suara itu terdengar sangat dekat, serak, seperti seseorang yang sedang berjuang untuk hidup dalam kesakitan yang tak tertahankan. Namun ada nada membelit, sebuah jebakan yang manis, ajakan yang mematikan. Aku mendekat, naluri dokterku yang terlatih menguasai setiap butir ketakutan yang merayap. Aku meraih tangan itu. Terasa sangat dingin, seperti bongkahan es, namun bukan kaku melainkan lentur, seperti kulit yang membusuk, atau daging yang baru saja dicabut dari tubuh yang hidup. Aku mencoba merasakan denyut nadinya, namun tidak ada. Sama sekali tidak ada denyut. Aku menggenggam tangannya lebih erat, seolah aku bisa memberikan denyut kehidupan padanya. Tiba-tiba, dari bawah selimut, sesuatu menggeliat hebat, sebuah sentakan yang nyaris menjatuhkanku. Selimut itu tersingkap perlahan, menampakkan sesosok tubuh. Bukan manusia, bukan lagi, bahkan bukan mayat biasa. Itu adalah sesosok tubuh yang sangat kurus dan rentan, dengan kulit yang mengeriput dan menghitam, seperti mayat yang telah lama membusuk namun masih bergerak-gerak dengan aneh. Berkedut-kedut, otot-ototnya tegak. Rambutnya jarang, menempel di kulit kepala yang kering, dan matanya, mata yang cekung, gelap gulita, menatapku tanpa ekspresi, namun memancarkan penderitaan yang tak terbayangkan, horor yang tak terlukiskan, kehampaan yang tak berujung, dan sebuah kekosongan yang terasa menelan segalanya. Bibirnya tertarik membentuk senyum mengerikan, menampilkan gigi-gigi yang sudah menghitam dan busuk, runcing seperti taring yang siap merobek atau mengunyah. Dari lubang hidungnya yang keriput,
Terdengar suara napas berat yang bercampur dengan isakan yang kini menjadi tawa tanpa suara. Tawa yang kejam, dingin, dan benar-benar tidak ada lucunya sama sekali. Kau datang menemaniku, akhirnya kau takkan pernah pergi, kau penggantiku. Bau amis darah dan bau busuk yang sangat kuat menyergapku, membuat perutku bergejolak hebat hingga rasanya ingin tumpah di lantai. Di samping ranjang, di lantai yang berdebu, aku melihat bercak-bercak hitam mengering yang tampak seperti noda darah lama yang sudah menyatu dengan debu dan kotoran, membentuk pola-pola mengerikan. Dan di bawah ranjang, ada tumpukan botol-botol infus kosong yang pecah, gunting berkarat yang sudah tumpul, dan perban kotor yang berserakan. Semuanya tertutup lapisan debu tebal, seolah sudah ditinggalkan selama berabad-abad, menjadi saksi bisu penderitaan. Aku sadar, ini adalah bangsal untuk pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan, bangsal tempat mereka dibiarkan menunggu ajal, tempat mereka menghembuskan napas terakhir. Dan entitas di depanku ini adalah salah satu dari mereka yang tak pernah pergi, yang terus menderita dalam batas antara hidup dan mati, terperangkap di sini, menunggu orang lain untuk bergabung, untuk menggantikannya. Aku melepas tangannya, melangkah mundur, dan berlari keluar dari bangsal nomor 7. Aku mengunci pintu itu kembali dengan gembok yang sama, dengan tangan gemetar hingga nyaris tak bisa memegang kunci. Aku berlari keluar dari rumah sakit, meninggalkan shift malamku, meninggalkan segalanya, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Aku terus berlari, napas tersengal-sengal, paru-paruku terasa terbakar, jantung berdebar kencang, hingga akhirnya aku tiba di pos satpam di pintu gerbang utama. Penjaga pos itu, seorang pria tua dengan seragam lusuh yang biasanya ramah, menatapku dengan mata lebar dan panik, seolah melihat hantu yang baru saja keluar dari neraka. "Ada apa, dokter? Wajah Anda pucat sekali. Anda seperti baru melihat mayat bangkit. Apakah ada masalah di dalam?" serunya, suaranya mengandung kekhawatiran yang tulus. Aku mencoba mengatur napas, paru-paruku terasa terbakar. Di dalam, bangsal 7, ada. Aku tak sanggup melanjutkan, kata-kata tercekat di tenggorokan, suaraku menghilang. Pria tua itu menghela napas panjang, tatapan matanya berubah menjadi sedih dan penuh pengertian, seolah ia sudah tahu segalanya, seolah ini bukan kali pertama. "Dokter Aris, saya kira Anda tahu." "Tahu apa?" tanyaku, bingung, kepalaku berputar, vertigo melandaku. "Rumah sakit Harapan Jaya ini sudah lama tidak beroperasi, dokter," katanya pelan, suaranya berat, namun penuh dengan kebenaran yang pahit yang menghantamku seperti godam. "Sudah lebih dari 20 tahun. Bangsal nomor 7 itu adalah bangsal isolasi untuk pasien-pasien yang menderita penyakit menular yang sangat parah dan sudah tak ada harapan. Mereka semua meninggal di sana, sendirian. Mayat mereka bahkan tak sempat dikeluarkan saat rumah sakit ditutup secara paksa. Mereka tertinggal di sana. Darahku serasa membeku, mengalir deras hingga ke ujung jari kaki, membekukan setiap sel tubuhku. Rumah sakit ini tidak beroperasi. Aku telah bekerja di sini selama berminggu-minggu, bertemu pasien, berinteraksi dengan perawat, melakukan operasi. Semua itu tidak nyata. Semua itu hanya halusinasi, sebuah jebakan pikiran. Aku berbalik, menatap bangunan rumah sakit yang menjulang di tengah kegelapan malam. Kini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda, dengan kengerian yang baru, dengan kejelasan yang mematikan. Jendela-jendela yang pecah dan bolong,
Tanaman merambat yang tumbuh liar menutupi seluruh dinding hingga atap, dan gerbang utama yang berkarat serta terjerat rantai besar yang tebal, digembok, terkunci rapat. Tidak ada lampu menyala di dalam, kecuali senterku yang masih menyala, yang kini terlihat seperti titik kecil di tengah kegelapan tak berujung, sendirian. Tidak ada perawat yang berlalu lalang. Tidak ada mesin monitor jantung yang berdetak. Hanya keheningan absolut yang mencekam, dan bisikan angin yang melewati reruntuhan, seolah membawa suara-suara dari masa lalu yang tak akan pernah padam. Aku tidak pernah kembali ke rumah sakit itu. Aku mengundurkan diri, pergi jauh, mencari tempat baru, mencoba melupakan apa yang kualami. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah efek kelelahan dan stres, bahwa aku hanya berhalusinasi. Namun, aku tidak pernah bisa sepenuhnya melarikan diri. Kadang, saat aku sendirian di malam hari, di tengah keheningan kamarku sendiri, saat aku mencoba memejamkan mata, aku akan mendengarnya. Suara tangisan yang lirih, lalu rintihan panjang, dan kemudian suara batuk yang lemah, diikuti tersedak. Diikuti oleh derit ranjang besi yang pelan, dan bisikan yang memanggil namaku, kini lebih jelas dari sebelumnya. Dokter, dokter, tolong, sakit dingin sendiri kau, sudah ada di sini. Aku tahu, suara-suara itu tidak hanya ada di bangsal nomor 7 di rumah sakit yang ditinggalkan itu. Mereka telah mengikutiku, menempel padaku, menjadikanku bagian dari simfoni ratapan yang tak berujung itu. Aku adalah satu-satunya yang mendengar mereka sekarang, karena aku telah melangkah masuk, telah merasakan dinginnya sentuhan mereka, telah menggenggam tangan mereka. Dan setiap kali suara itu datang, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah tangan kurus dan dingin itu kembali meraih pergelangan tanganku, menarikku kembali ke dalam kegelapan abadi di bangsal nomor 7, di mana mereka masih menanti, terjebak dalam penderitaan yang tak terampuni, dan mereka tidak akan pernah membiarkanku pergi. Karena kini, aku adalah salah satu dari mereka, terjebak dalam labirin penderitaan yang tak berujung, di rumah sakit yang dilupakan, yang tak akan pernah melepaskanku.